Wabah COVID yang hadir menunjukkan bahwa manusia itu rapuh dan lemah. Apa yang dibangun oleh manusia dapat menjadi sia-sia. Apa yang dirancangkan oleh manusia dapat berubah dalam sekejap. Apa yang menjadi kekuatan manusia ternyata rapuh di depan wabah ini. Apakah makna hidup ini secara iman percaya kepada Kristus? Mari kita hayati bersama dalam saat-saat ini. Puji Tuhanmu, besarkan nama-Nya. Puji Tuhanmu, hidupmu dialah. Puji Tuhanmu, besarkan nama-Nya. Puji Tuhanmu.
Pembacaan Kitab Ayub pasal 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tanah Tuhan tiada yang kurang. Jangan
Di masa pandemi ini, kami sering terbuai dengan keterbatasan yang ada. Ketika ibadah di gedung gereja terbatas, maka kerinduan kami untuk beribadah pun menjadi terbatas. Kami sering larut dalam keterbatasan yang ada. Keterbatasan sering menjadi alasan untuk kami bertumbuh dalam iman. Ketika kami di PKHK, maka kami dapat undur iman. Ketika order dalam pekerjaan semakin menurun, maka iman kami turut menurun. Ketika sinyal dalam ibadah dan persekutuan online turun naik, maka iman kami juga turun naik. Ampuni kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat.
Pembacaan surat Petrus yang pertama, pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta
Mari kita berdoa untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam keterbatasan kemampuan kami untuk memahami firman Tuhan yang begitu luas dan begitu dalam. Biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam setiap relung hati kami, Roh Kudus yang menolong kami agar kami dapat mencerna setiap firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus pula yang hadir dalam kehidupan kami sehari-hari, membimbing kami, menguatkan kami, mengarahkan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sedemikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman di dalam hidupnya sehari lepas sehari. Hosana. Umat yang dikasihi Tuhan, tema pelayanan firman pada hari Sabtu Sunyi kali ini adalah masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Nah, saudara, melalui tema ini, kita sebagai umat percaya, kita diarahkan untuk menghayati cinta kasih Kristus sebagai kesempatan yang berharga untuk menghormati dan mengasihi Dia. Dan pada akhirnya, kita bersedia untuk mewujudkan hormat dan kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui tindakan aksi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, kita mengawali perenungan kita pada
ibadah kali ini dengan mungkin bersedia kita untuk mempertanyakan diri kita. Saudara, jika kita ditanyakan apakah makna hidup kita manusia jika pada akhirnya akan berujung kepada kematian. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi. Pertanyaannya adalah, apakah makna hidup kita manusia jika pada akhirnya akan berujung pada kematian? Saudara, kematian telah menjadi pertanyaan sebagian besar manusia. Sama seperti Ayub, tadi sudah kita baca pada bacaan sebelumnya. Maka pertanyaan kita pun tentang kematian juga tak terjawab. Dan ungkapan kesia-siaan akan hidup manusia sangat terasa dalam syair Ayub yang tadi kita baca. Digambarkan seolah-olah pohon lebih berharga dan memiliki harapan daripada hidup manusia. Nah, saudara-saudara, setelah semua pengalaman bersama Yesus, murid-murid juga seolah-olah dihempas ke dalam jurang yang dalam. Kematian Kristus dengan cara yang keji di tangan para pemimpin yang memuakan, menegaskan bahwa kehidupan ini ternyata sangat rapuh. Kebenaran tidak layak untuk diperjuangkan, kebaikan tidak punya tempat di dalam hidup yang kejam ini. Dan berbagai perasaan ini membawa siapapun, termasuk kita semua, di dalam kesunyian yang tidak berujung. Saudara, setelah hari kematian Kristus, gereja merayakan hari Sabtu Sunyi atau Sabatum Sanctum atau hari Sabat Sunyi. Pendeta Arest Rahman dalam buku Hari Raya Liturgi, Sejarah dan Pesan Pastoral Gereja mengungkapkan bahwa selama berabad-abad Sabtu Sunyi dipandang sebagai induk dari semua ibadah malam. Saat itu ada kebiasaan umat mulai berkumpul di gereja sejak Jumat Agung sekitar pukul 15, pukul 3 sore, di dalam kesunyian. Mereka terus berkumpul sepanjang malam dan siang pada keesokan harinya, serta berada bersama-sama di dalam kesunyian. Menjelang senja dilaksanakan liturgi singkat dengan sejumlah pembacaan berdasarkan leksionari setelah doa pembuka. Jadi saudara-saudara, apa sesungguhnya makna kesunyian di dalam kematian Kristus ini? Apakah hanya sekedar mengingat kerapuhan dan kefanahan hidup manusia dan kemudian meratapinya? Di dalam kesunyian kematiannya, sejatinya Yesus masih mengundang setiap orang untuk merespon undangan cintanya. Di dalam kesunyian kematiannya, Yesus masih mengundang setiap orang untuk merespon undangan cintanya kepada kita semua, kepada umatnya. Injil Matius menunjukkan dengan jelas ada dua golongan orang di sini. Ini mencakup dengan respon apa yang akan kita tampilkan nantinya. Dari Injil Matius digambarkan pertama adalah ada orang-orang yang menerima dia. Bahkan dalam kematiannya sekalipun, mereka tetap menunjukkan kasih dan hormat. Injil Matius mencatat mereka adalah murid-murid perempuan yang tetap setia, meskipun harus menempuh bahaya di sekitar salib Yesus.
Mereka juga tetap bersama saat Yesus dikuburkan. Selain itu, kita juga mengenal Yusuf dari Arimatea. Tadi sudah kita baca dari bacaan kita. Yusuf dari Arimatea yang memberikan penghormatan yang layak kepada Yesus, meski ia telah mati. Nah, kelompok kedua, saudara, adalah orang-orang yang tetap memilih untuk menolak dia. Kematiannya tidak cukup memuaskan kebencian atau malah ketakutan akan kehadirannya. Kematian tidak dapat menghapus kenyataan bahwa dia masih ada dalam ingatan mereka. Mereka seolah dihantui oleh mimpi buruk yang tidak berujung. Bahkan meski Yesus telah mati sesuai dengan keinginan mereka. Kita pun tahu siapa yang masuk golongan ini. Injil Matius mencatat mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, saudara, bagaimanapun kematian Kristus tetap mengundang respon setiap orang ya untuk menerima dia. Seolah-olah ia berkata, masih ada kesempatan. Betapapun hebatnya manusia, ia harus menyadari akan kerapuhannya. Kita sadar bahwa kita juga adalah makhluk yang rapuh. Sama seperti diungkapkan Ayub. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Ayub 14 ayat 1 dan 2 tadi ya kita baca. Nah, pada saat yang sama, Ayub memohon akan belas kasihan Allah. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang yang seperti itu, menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dan yang najis? Orang pun tidak. Ayub 1 Ayub 14 ayat 3 dan 4. Jika seseorang sudah sampai pada titik perjumpaan dengan sang Khalil kehidupan, maka baginya sebetulnya penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus yakini itu. Melalui surat 1 Petrus mengungkapkan keyakinan itu. Bahwa memang dalam pemikiran Yahudi, penderitaan pada dirinya sendiri itu merupakan penyucian yang agung. Tapi menurut keyakinan Petrus, salah seorang murid Yesus yang telah menjadi saksi kebangkitan Kristus, ada yang lebih daripada itu sebetulnya. Ia meyakini jika seseorang telah melewati penganiayaan dan menyangkal nama Kristus, maka ia sanggup untuk menghadapi pencobaan yang lain. Imannya telah diperteguh, sehingga pencobaan seolah-olah tidak berdaya lagi untuk menjatuhkan imannya. Petrus, sebagai seorang murid yang telah mengalami pendamaian hidup bersama Kristus, mulai dari seorang yang bukan siapa-siapa, kemudian menjadi rasul yang dihormati. Maka nasihat Petrus sangat berharga untuk kita renungkan. Pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedua, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, saudara, kata menguasai diri merupakan kebijaksanaan yang menandai bahwa seseorang berpikiran sehat. Nah, kalau orang yang sehat, yang waras, maka ciri-ciri pokok kewarasan adalah kemampuan untuk melihat berbagai hal dalam porsinya masing-masing, dalam proporsinya masing-masing.
Orang kalau yang udah nggak waras kan nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mana yang merugikan orang lain, mana yang menguntungkan orang lain. Dia udah nggak bisa bedakan karena udah nggak waras. Nah, orang yang waras itu mampu membedakan hal-hal yang seperti itu, ya. Tidak hanyut oleh antusiasme dan juga fanatisme yang berlebihan, atau disebut dengan orang-orangnya kayak radikal gitu ya, radikalisme. Nah, yang ketiga adalah nasihat Petrus adalah ketika kita tetap mengasihi dengan kekuatan, tetap mengasihi dengan kekuatan yang tidak pernah berhenti. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudara, pandemik COVID-19 masih melanda. Ya, ada banyak penelitian, research gitu ya di negara kita. Misalnya, kalau pola penanganannya masih seperti ini, maka terciptanya imunitas secara global, secara masif, maka bisa perlu berapa tahun lagi gitu ya. Di beberapa negara sudah mengalami beberapa kali gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Di Amerika ada gelombang 4 gitu ya. Sekolah udah dibuka, ditutup lagi, lalu buka lagi, tutup lagi gitu. Itu di beberapa negara. Kita bulan Juli rencana mau dibuka nih sekolah semua. Kita berdoa ya, semoga tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Jadi sekolah sekali dibuka, sudah dibuka semua. Kita berdoa. Nah, jadi pandemik COVID-19 yang masih melanda sedikit banyak menampilkan gambaran terkait dengan gambaran sikap kita sebetulnya. Baik sikap sosial, sikap moral, maupun juga sikap spiritualitas kita sebagai umat percaya. Ini pandemik ini sebenarnya kayak membuka tabir kita, membuka topeng kita. Di satu sisi, pandemik melahirkan kelompok orang yang menjadi antisosial, tidak peduli dengan orang lain, dan menjadi sangat mementingkan diri sendiri. Ada banyak kasus di mana ada banyak kenyataan di mana kelompok-kelompok orang yang kemudian menunjukkan moralitas yang menurun, yang terreduksi, menurun gitu ya. Tadi di narasi sudah kita baca. Seakan-akan malah COVID itu tuh nggak ada. Jadi mereka selalu melanggar peraturan. Mereka melanggar protokol kesehatan. Menganggap bahwa COVID itu nggak ada gitu ya. Nah, itu sangat membahayakan orang lain. Lalu ada lagi kelompok-kelompok umat yang anti kemanusiaan dan tidak menghargai kemanusiaan. Udah nggak ada manusiawinya lagi. Sikap diri yang tidak memperhatikan kehidupan orang lain. Ya. Dan yang paling memprihatinkan adalah ketika pandemik ini juga memunculkan kondisi spiritualitas yang mencapai titik terendah. Mencapai titik nol, bahkan mungkin mencapai minus, bertentangan dengan yang selama ini terjadi. Orang-orang yang dulunya spiritualitasnya baik gitu ya, positif, dia udah berbalik. Mungkin udah nggak percaya sama Tuhan, udah nggak percaya sama gereja, udah nggak percaya sama siapa-siapa gitu ya. Sudah berani untuk memprotes Tuhan gitu ya. Udah tidak menghargai lagi keberadaan Tuhan. Jadi spiritualitas yang minus. Memprihatinkan ya, melihat spiritualitas yang semakin meredup. Tidak mau lagi berbagi, tidak mau lagi melayani, semuanya sudah mati. Nah, jadi pada kondisi ini pandemik COVID-19 sejatinya menghasilkan gambaran sebuah kematian. Sikap sosial yang mati, moralitas yang mati, spiritualitas yang mati. Yang agak mengherankan sebetulnya adalah hal-hal yang minggu lalu dalam khotbah minggu kita sebut dengan paradoks atau bertolak belakang. Ada sekelompok orang yang sebetulnya dia tidak konsisten misalnya. Berani mengunjungi kafe. Berapa kali kan digerebek kafe gitu ya. Tempat hiburan. Karena mereka butuh hiburan. Berani mereka melanggar protokol gitu ya. Karena dianggap, wah udah bosan ini di rumah. Jadi mesti mencari tempat hiburan, kafe. Tetapi kemudian takut bersekutu. Takut untuk melakukan pelayanan. Untuk melayani dan menguatkan sesama umat Allah. Ini kan jadi agak aneh. Gitu ya.
Jadi di satu sisi dia mengabaikan ketakutan dia, berani, tetapi di sisi yang lain dia mengatakan bahwa saya takut karena ini bahaya gitu ya. Nah, inikah bentuk kehidupan yang masih dan akan kita jalani selanjutnya? Sebagaimana firman Tuhan yang kali ini bertemakan masih ada kesempatan, sesungguhnya pandemi COVID-19 adalah kesempatan terbaik bagi umat percaya, bagi kita semua, untuk menunjukkan jati diri sesungguhnya. Siapa diri kita sebagai umat percaya? Oke, ada sekelompok orang yang melihat pandemik ini sebagai sebuah gambaran kematian dan gambaran ketiadaan harapan. Tetapi seharusnya bagi umat percaya, inilah waktu terbaik yang penuh dengan kesempatan dan bernuansa kehidupan. Umat percaya yang bersedia membuka dirinya, menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial yang lebih peduli, lebih memperhatikan sesamanya, moralitas diri yang lebih baik, dengan cara, sekarang dia tidak hanya memperhatikan dirinya, tapi juga memperhatikan orang lain. Kalau orang pakai masker, pakai face shield, pakai mengikuti protokol kesehatan, sebenarnya dia bukan hanya berpikir tentang dirinya, tapi dia juga memperhatikan orang lain. Memperhatikan keselamatan orang lain. Dan terakhir, sepatutnya bahwa pada masa pandemik ini, spiritualitas kita tidak pernah mati. Tidak bisa mati. Karena ini adalah kehidupan. Karena ini adalah kesempatan. Orang yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan akan selalu bersemangat untuk melakukan banyak hal. Dia makin semangat untuk terus bersaksi. Dia makin semangat untuk terus bersekutu. Dan makin setia melayani Allah di setiap kesempatan yang ada. Saudara, masih ada kesempatan untuk menunjukkan kasih dan hormat kepada Dia melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana respon kita terhadap tantangan ini, terhadap pertanyaan ini? Apakah kita memilih untuk menjadi kelompok seperti imam-imam dan orang-orang Farisi? Atau kita memilih untuk menjadi murid-murid Yesus yang kemudian diperbaharui, berubah kehidupannya, menjadi orang-orang yang lebih optimis, orang-orang yang lebih positif, orang-orang yang lebih peduli, orang-orang yang lebih setia dan lebih memperhatikan kehidupan ini, memelihara kehidupan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus, ingat aku saat kau masuk kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku saat kau masuk kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku saat kau masuk kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku
masuk kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku saat Kau 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 masuk kerajaan-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Sabtu Sunyi kali ini. Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk menghayati undangan cita kasih Kristus sebagai kesempatan yang berharga untuk menghormati dan mengasihi Tuhan dengan cara bersedia mewujudkan hormat dan kasih kami kepada Tuhan Yesus melalui aksi nyata di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, dalam kerendahan hati saat ini kami berdoa menyampaikan pergumulan hidup kami. Kiranya Allah berkenan mendengarkannya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia, khususnya terkait dengan keadaan pada masa pandemik ini. Pandemi COVID-19 yang masih melanda kami. Dan kami juga berdoa untuk proses penanganannya melalui kegiatan vaksinasi massal. Kiranya setiap tahapan vaksinasi boleh berlangsung dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang positif yang membuat keadaan kami menjadi lebih baik. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami pada akhir-akhir ini. Kiranya Roh Kudus juga memelihara bangsa ini agar selalu hidup dalam damai sejahtera. Setiap orang yang saling memperhatikan dan memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat. Kiranya Roh Kudus juga membimbing dan mengingatkan agar bangsa ini hidup dengan tidak saling membenci dan saling menyakiti. Secara khusus Bapak Surgawi, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Limpahi mereka dengan kebijaksanaan dari Tuhan agar bangsa dan negara ini dipimpin dengan berlandaskan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di mana kami beribadah pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk Pendeta Peter dan keluarga, untuk majelis jemaat, untuk badan-badan pelayanan, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para aktivis gereja serta karyawan gereja yang senantiasa terlibat di dalam setiap proses pelayanan ataupun kegiatan pelayanan gereja. Kiranya semua yang kami lakukan ini kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap orang boleh melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana Allah yang telah memanggil dan memilih mereka. Bapak Surgawi, Tuhan memberkati kehidupan setiap orang dan keluarga masing-masingnya. Pada akhirnya doa kami juga untuk umat Tuhan yang tengah bergumul karena persoalan ekonomi, pekerjaan, dan masa depan keluarga. Allah, sumber anugerah dan berkat selalu menjadi pengharapan mereka di tengah pergumulan kehidupan pada saat ini.
Juga untuk umat Tuhan yang sedang mengalami persoalan karena kesehatan dan sakit penyakit. Khususnya untuk umat-Mu yang kami kasihi, Ibu Rismawati Sitanggang dan juga Bapak Idris Tarigan. Kiranya Allah, sumber kekuatan dan pemulihan, berkenan menjamah mereka karena sakit penyakit. Allah menguatkan dan memulihkan keadaan mereka. Allah memberkati setiap proses penyembuhan yang mereka jalani, yang mereka alami. Makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang diterima. Serta penanganan dokter, perawat, maupun juga pendampingan segenap anggota keluarga. Dan kami juga berdoa kiranya Roh Kudus mengingatkan kami semua, setiap orang, untuk selalu mengingat dan peduli pada kehidupan mereka. Bapa Surgawi, inilah permohonan doa kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mempercayakan kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kami membangun kehidupan di dalam kesetiaan dan ketaatan untuk menjalani kehidupan ke depannya. Dalam Kristus Yesus, Sang Empunya kehidupan, kami berserah dan berjuang. Keheningan saat ini kiranya menjadi keheningan sejenak dalam hidup kami, agar kami disegarkan secara iman. Ya Kristus Tuhan, kami berjanji setia kepadamu. Mampukan kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tinggallah bersamaku, berjaga, berdoa, berjaga, berdoa. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidupilah anugerah Tuhan dalam diri kita. Kematian tubuh Yesus mengingatkan kita pun akan mengalaminya juga.
Kematian Kristus kiranya menyadarkan kami untuk hidup senantiasa dekat kepadamu. Kami siap menjadi berkat selama kami masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Kami siap menjalani hidup ini dengan bijaksana. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Umat Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi telah selesai. Sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan saat teduh dan saat hening. Persilahkan.